Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Yang Anda saksikan saat ini adalah puluhan remaja yang terlibat perang sarung hingga saling lempar batu di Jalan Poros, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Tawuran perang sarung ini melibatkan dua kelompok remaja. Perang sarung itu berujung saling lempar batu hingga perkelahian. Warga tampak berusaha membubarkan perang sarung, namun keesokan harinya mereka kembali di lokasi yang sama melakukan kembali perang sarung tersebut. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, polisi melakukan patroli rutin di lokasi ini dan sejumlah lokasi lain yang dianggap rawan aksi tawuran. Yang gini-gini nih mencederai bulan suci Ramadan, Vi. Padahal kan baru berapa menit setelah Salat sahur, subuh, gitu ya. Tapi bukan malah diisi dengan tadarusan, Dek. Nah, astagfirullah. Cari kegiatan yang positif gitu, perang ide dan gagasan harusnya ya. Ya. Kalau balap motor gimana, boleh? Ya nggak boleh juga lah. Gitu ya. Ini buktinya langsung diamankan pihak kepolisian. Betul. Aksi balap motor liar ini memang kerap mewarnai pasca sahur juga, Ti. Atau menjelang sahur. Terfikir nggak oleh mereka-mereka ini bahwa kegiatan ini bisa berujung kepada tidak bisanya bertemu dengan 1 Syawal 1447 Hijriah. Ada potensi. Ada potensi. Tidak bisa bertemu. Bisa bertemunya di dalam rutan gitu ya, Nah, atau di lapas itu ya. Jadi kan? ini kejadian di Kelurahan Papang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Poliwali Mandar ya, Ti. Harus dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian. Bahkan mereka sempat berusaha kabur kocar-kacir begitu melihat petugas datang ke lokasi. Jalan yang sempit ini membuat petugas juga kewalahan juga ya untuk menangkap dan mengamankan para peserta balap liar ini. Warga mengaku juga agak terganggu dengan aktivitas karena biasanya kalau balap liar itu diwarnai dengan apa? Knalpot yang bising. Brong, kemudian juga kadang-kadang ada senjata tajam yang dibawa juga ya, Via. Kalau kayak gini cukup nggak sih permintaan maaf aja atau? Nanti biasanya itu dia disuruh sungkem ke orang tuanya di kantor polisi biasanya. Orang sungkem nanti 1 Syawal, sabar. Pas lebaran nih gitu ya. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya hari ini? Semoga puasa berjalan dengan lancar. Amin, ya robbal alamin. Karena nggak terasa sudah masuk ke pekan kedua nih, Via. Betul. Jadi kalau ditanya puasa udah batal berapa? Wes, jangan dong. Walaupun sepanjang menjalani puasa ada misu-misu ya, emosi yang tidak terkendali itu masih ada ya. Biasanya itu last minute sore-sore itu. Oke, tadi kita sudah hadirkan juga headline utama, tapi seperti biasa di awal kebersamaan ini kita hadirkan informasi highlight ya. Ini berupa peristiwa aksi kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Nah, kita berlanjut nih, ada beredar video amatir seorang pengendara mobil yang melakukan aksi koboi jalanan dengan menodongkan senjata api bahkan juga memborgol korbannya. Ya, ini setelah terlibat cekcok berkendara, kabarnya begitu, Ti. Kok bisa-bisanya punya borgol sih? Berarti ini oknum, jangan oknum. Ya, bisa jadi, harus dicari tahu juga ya. Jadi memang pemirsa, ini aksi penganiayaan maupun penodongan terhadap pengendara mobil tersebut terjadi di Tangerang Selatan. Ya. Jadi saat ini baik itu kepolisian maupun juga Denpom TNI sudah melakukan penangkapan ya terhadap oknum tersebut karena oknum ini terlihat di dalam video amatirnya itu seakan-akan melakukan tindakan yang semena-mena ya, menunjukkan senjata api, memborgol korbannya. Lalu juga tampak juga beberapa kali ada pukulan yang diarahkan kepada korban. Meskipun ini awalnya konon ya, kita tunggu loh mungkin rilis resminya. Percekcokan di jalan raya ya kan. Ya semoga bisa diselesaikan secara baik-baik. Kemudian juga diusut tuntas nih didapatkan dari mana borgol tersebut, senjata api tersebut. Bulan Ramadan mah bulan menahan hawa nafsu. Gitu ya, Via? Oh iya dong. Harusnya jangan nggak puasa juga kan? Kemarin saya disenggol sama motor. Terus langsung astagfirullah. Buka kaca saya bilang, hati dong mas, ya saya bilang begitu. Loh, tapi nggak ngotot loh. Nggak ada ngotot ya. Hati dong mas. Baik nih, yang kayak gini harus dicontoh ya. Tapi yang ini pemirsa, aksi premanisme kembali meresahkan warga Kota Batam. Seorang pedagang kaki lima diancam dengan sebilah celurit tajam oleh seorang preman hanya demi meminta makanan. Kalau dilihat di kamera CCTV ini ada sebuah ruko di kawasan Bukit Mas, Lubuk Baja, Batam. Tampak seorang pria dengan gestur menantang menenteng senjata tajam jenis celurit ke arah pedagang martabak ya. Pelaku datang minta jatah martabak secara gratis. Mana jatah
saya, katanya begitu, ya kan? Korban yang tak berdaya terpaksa menuruti permintaan pelaku demi keselamatan nyawa. Tak butuh waktu lama, kepolisian Polsek Lubuk Baja bergerak cepat dan berusaha menangkap pelaku ya, meskipun sempat berupaya kabur. Jadi Ini selamat. Japrem ya namanya ya. Martabak yang Anda minta Anda nikmati di sel tahanan pastinya. Ini Saya kepo nih. kenapa? Martabak manis atau telur? Kayaknya kalau begini dua-duanya Vin, nanggung banget kalau minta salah satu Kalau doang ya kan. martabak telurnya, kalau martabak manisnya pakai Telurnya satu apa dua? Nah, itu dia. Terus pakai ini enggak? Pakai apa? Samyang. Pakai mereknya puasa. Wit. Puasa. Ngomongin martabak pagi-pagi ya. Kita geser live ya. Kita ke informasi apa nih? Kasus kematian seorang perempuan di Trenggalek, Jawa Timur, pemirsa, menjadi sorotan publik setelah beredar video dugaan penganiayaan oleh seorang pria. Kalau kita lihat ya, di dalam video memang tampak terduga pelaku ini mengenakan kaos bertuliskan Samapta ya. unsur di dinas kepolisian gitu ya, sehingga memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Ya, Polres Trenggalek juga sudah memberikan klarifikasi, Vi, bahwa pria dalam video ini bukan anggota Polri maupun personel Polres Trenggalek. Jadi polisi juga telah jadi mengamankan bukan personel pelaku mereka, ya. dan diketahui yang bersangkutan bukan anggota Polri. Sudah clear ya. Sementara itu korban diketahui sempat mendapatkan perawatan medis namun kemudian dinyatakan meninggal dunia. Benar. Untuk mengetahui penyebab kematian, polisi melakukan otopsi mengingat adanya dugaan penganiayaan serta temuan korban diduga menenggak racun rumput. Masih terus didalami oleh pihak kepolisian ya terkait tindak pidana yang terjadi atas kematian. Motif dan Motifnya. sebagainya. Dan ini juga sekaligus juga mengingatkan kepada instansi-instansi di pemerintah khususnya kepolisian dan juga TNI mungkin agak seringlah melakukan razia penertiban terhadap atribut-atribut yang kerap beredar di masyarakat karena khawatir mencoreng juga nama baik dari Pihak institusi. kepolisian ya, gitu. betul. Ternyata kan bukan kan? Bukan, sudah clear. Nah, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Jadi ada seorang ibu menjadi korban penjabretan pemirsa hingga tersungkur, bahkan terseret di depan anaknya yang berkebutuhan khusus. Jadi aksi tersebut terekam kamera CCTV dan juga akhirnya ini viral di media sosial. Aksi jambret terjadi di depan rumah korban di Jalan Pelita 1, Kota Medan, pemirsa. Pelaku ini berjumlah 2 orang, memepet korban yang hendak masuk ke dalam rumah. Dengan cepat pelaku langsung menyambar tas korban hingga korban ikut terseret karena berupaya mempertahankan barang berharganya. Anak korban yang berkebutuhan khusus pun tidak dapat berbuat banyak melihat peristiwa yang menimpa sang ibu. Tugas sudah mengantongi beberapa bukti dengan datang ke TKP ya, Ti. Ya. Jadi kalau dari berkat kamera CCTV mudah-mudahan bisa diketahui identitas, termasuk juga keberadaan dari pelaku sehingga pelaku bisa bertanggung jawab. Kita lanjut, ada aksi nekat yang dilakukan oleh emak-emak yang menggasak belasan susu nutrisi di sebuah swalayan di desa Sekuro, Kecamatan Melonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Anda melihat saat ini di layar kaca, sepertinya kawanan ya? Ya, karena nggak cuma satu orang ya pelakunya. Terlihat di situ dengan jelas ya, pelaku ini memasukkan barang-barang yang diambil ke keranjang belanja, namun bukannya membayar ke kasir, pelaku justru menuju lorong sepi dari pengunjung dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam pakaian daster yang dikenakan. Tadi terlihat jelas ya sebenarnya. Ya. Harus kita sensor karena itu tidak layak untuk dilihat pemirsa. Jadi ada 13 kemasan khusus, kemasan susu nutrisi maksud kami yang berhasil dibawa kabur pelaku dengan kerugian Rp1.500.000. Jadi pihak swalayan sudah melaporkan juga kepada pihak kepolisian terkait pencurian ini. 13 box susu ya. Sangat banyak nih. Tuh. Lokasinya. Dan mungkin jangan-jangan kalau di dalam ini nggak baru pertama kali terjadi, Vi. Berkali-kali mungkin. Ya, memang aksi nekat juga ya dilakukan di tengah. Tapi di swalayan ini memang mungkin harus ada penjagaan lebih ketat ya. Mungkin di setiap barangnya harus ada sensornya begitu ya.
Saya tidak mau mengajarkan hal yang buruk. Ya, jangan Tapi dong. kalau ada pengunjung menggunakan daster, saya tidak mau mengajarkan suzon. Saya tidak mau mengajarkan Jadi suzon. gimana dong? Harusnya nggak boleh masuk apa gimana? Sebaiknya kalau datang pakai daster, Rati nih pakai daster ke minimarket, Iya. saya akan dampingi. Apa yang mau dicari, Bu? Oh iya benar. Harus begitu. seperti itu ya. Kita nggak boleh suzon, nggak boleh buruk sangka. Bener. Ya, harus dampingi. Jadi kita dampingi ya, Dampingi. biar tidak terjadi hal-hal yang tidak Pada saat kita diinginkan. meninggalkan kasir, nah kasir yang dibobol. Oke lah, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini ada pemandangan semrawut yang menghiasi Jalan Raya Bekasi Cakung Jakarta Timur pada Senin pagi, di mana seolah mengabaikan keselamatan, para pengendara sepeda motor ini justru nekat melawan arus demi memotong waktu perjalanan. Aksi berbahaya ini tidak hanya memicu kemacetan panjang, tapi juga mengancam nyawa pengendara lainnya yang datang dari arah menuju Bekasi. Dari gambar udara memperlihatkan para pelanggar terlihat sangat masif dan memenuhi bahu jalan. Warga sekitar melihat praktik melawan arus ini sudah berlangsung lama dan kerap memicu kecelakaan lalu lintas. Sangat tentu membahayakan para pengendara, para pelanggar seolah tak jera dan terus mengulanginya setiap hari, terutama di jam-jam sibuk ya. Ya, sebenarnya ini kan kalau saya lagi nggak siaran, Vi, dari rumah menuju ke kantor lewat jalan ini nih. Memang kondisinya crowded sekali pagi hari. Begini, Iya. kalau kata pengendara-pengendara pasti kan, ya jalannya ditambah dong, kata dia begitu. Iya kan? Sulit dong jalan Kalau ditambah. kata saya, laju jumlah kendaraannya dibatasi. Ya, harusnya seperti itu karena Ya. memang space jalan ini udah nggak muat lagi menampung kendaraan Betul. sepeda motor roda 2, Betul. roda 4, bahkan truk-truk besar juga ikut melintas di sini. Betul. Sudahlah ada rumah susun, Ya. sudahlah ada jalan susun, Sudah ada adalah transportasi jalan umum. simpang susun, Iya. ya kan? Masa apa lagi? Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi di kawasan Pancoran Jakarta Selatan ya, Vi? Kenapa begitu, Ti? Karena kita akan melihat kondisinya terkini bersama rekan-rekan dari NTMC Polri. Sudah ada Kecurigaan saya sih Sarah. kayaknya Ramlan sih, Kenapa Ramlan tuh? ramai lancar. Kita pantau pagi hari ini. Selamat pagi, Bribda Sarah. Silakan laporan Anda, Brigadir Sarah. Brigadir Sarah. Brigadir Sarah. Baik, terima kasih Arif dan Rati serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Simpang Pancoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di jam berangkat aktivitas perkantoran, baik untuk kendaraan dari arah Pancoran, Pasar Minggu ataupun juga Tebet yang akan mengarah ke arah Semanggi pada pagi hari ini sudah mengalami peningkatan kendaraan dan terjadi perlambatan kecepatan juga untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Semanggi pada pagi hari ini. Antisipasi terhadap kawasan-kawasan yang ramai, cek kembali jalur yang akan Anda lalui melalui Google Maps. Apabila lalu lintas padat, silakan menghindari dengan mencari jalur alternatif lainnya demi kelancaran selama perjalanan Anda. Dan bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2, harap waspada dengan menjaga keseimbangan Anda dalam berkendara dengan menjaga kecepatan kendaraan Anda. Pemirsa, apabila kondisi cuaca turun hujan, antisipasi terhadap permukaan jalan yang licin, waspada juga terhadap jarak pandang yang menurun saat hujan turun. Dan arus lalu lintas yang akan mengarah ke Kalibata ataupun juga Pasar Minggu dan Depok pada pagi hari ini dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Cek kembali kondisi kendaraan Anda sebelum berkendara seperti ban dan juga rem. Situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun juga Pancoran yang akan menuju ke Saharjo dan Manggarai juga sudah dalam keadaan ramai. Terdapat perlambatan kecepatan untuk kendaraan yang akan mengarah ke kawasan ini. Dan arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto ataupun juga Kuningan yang akan menuju ke arah Cawang ataupun Halim masih dalam keadaan relatif normal. Antisipasi peningkatan volume kendaraan yang akan terjadi hingga pukul 10 pagi hari nanti. Pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima dan jangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi. Dan dapat kami informasikan, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 236 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 35 luka berat, dan 261 luka ringan. Faktor penyebab kecelakaan ini dikarenakan para pengendara gagal menjaga jarak aman kendaraannya. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda, dan jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119.
stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke Arif dan juga Rati. Baik, terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya langsung dari Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat beraktivitas kembali dan juga bertugas kembali. Oke, Ti, Ya. kita jeda dulu sejenak, Ti. Di segmen berikutnya kita hadirkan informasi Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara pemakaman almarhum Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya saat lagi. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara pemakaman almarhum Wakil Presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Presiden turut menyambut kedatangan jenazah di TMP Kalibata dan mengiringi dari belakang peti jenazah. Prosesi pemakaman Tri Sutrisno berlangsung secara militer. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno wafat pada usia 90 tahun. Tri Sutrisno, jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, periode tahun 1993-1998, Panglima ABRI, periode 1988-1993, putra dari Bapak Subandi almarhum yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa. Pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2026, pukul 06.58 WIB di Jakarta. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Besar. Jakarta, 2 Maret 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan sejumlah menteri lainnya, pemirsa, dalam rapat kabinet yang diantaranya membahas kondisi geopolitik terkini. Salah satu yang dibahas adalah kondisi penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang berpotensi mengganggu pasokan minyak dunia. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, pasokan BBM nasional masih aman untuk sekitar 20 hari ke depan. Pemerintah telah melakukan antisipasi mengingat Indonesia masih melakukan impor minyak hingga menjelang Lebaran. Pembahasan lanjutan soal hal tersebut akan dirapatkan hari ini bersama Dewan Energi Nasional. Ya, berlahan-lahan sebagian sudah mulai ada perubahan harga naik. Kalau cadangan BBM nasional berapa hari? Masih cukup 20 hari, cukup. Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Alternatif yang akan dilakukan? Besok saya akan melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional. Setelah itu baru saya akan menyampaikan apa hasil dari analisa dan kajian dari Dewan Energi Nasional. Ya. Kita ke informasi selanjutnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau progres pembangunan sekolah rakyat Sagatani di Singkawang, Kalimantan Barat pada Senin siang kemarin. Pembangunan sekolah berasrama gratis ini telah mencapai sekitar 11% dan ditargetkan akan rampung pada pertengahan tahun 2026 datang. Sekolah yang dibangun di atas lahan seluas 6 hektar akan menyediakan pendidikan dari jenjang SMP, maksud kami dari SD, SMP hingga SMA. Dengan sistem berasrama dalam satu kawasan terpadu, serta diproyeksikan mampu menampung hingga lebih dari 1.000 pelajar dari seluruh jenjang dengan total nilai proyek sekitar 240 miliar rupiah. Menko Infrastruktur AHY menyebutkan pembangunan sekolah rakyat masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain faktor cuaca dan ketersediaan tenaga kerja. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Direktur
dari DJPS Pak Joni bahwa pembangunan kurang lebih menuju 11%. Kita harapkan, kita kejar terus agar di 2026 ini bisa dituntaskan. Tadi kualitas dari konstruksi juga tidak boleh di nomor 2 kan. Kita ingin cepat tapi cepat yang berkualitas. Oleh karena itu tolong perhatikan betul dari mulai materialnya, konstruksinya sampai dengan desain secara keseluruhan. Ya, Ya pemirsa, ini ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga akan memeriksa mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dan Budi Karya Sumadi ini diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. KPK sebelumnya juga sudah memanggil Budi Karya pada 18 Februari 2026, namun yang bersangkutan ini tidak bisa hadir. Keterangan dari Budi Karya diperlukan karena yang bersangkutan menjabat sebagai Menteri Perhubungan saat perkara dugaan suap itu terjadi. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI ini menggelar rapat dengar pendapat umum terkait kasus kematian tragis Nizam Syafei. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menegaskan kehadiran DPR bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan untuk memastikan keadilan bagi almarhum Nizam. Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi 3 atau Komisi Hukum DPR Habibur Rahman menyoroti sejumlah hal krusial yang menjadi perhatian publik, termasuk lamanya dugaan penyiksaan yang dialami korban sebelum meninggal dunia. Rapat digelar secara maraton dengan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, dimulai dari kuasa hukum dan ibu kandung korban, kemudian Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hingga Kapolres terkait perkembangan penyidikan. Kapolres Sukabumi sendiri telah menetapkan ibu tiri korban inisial TR 46 tahun sebagai tersangka utama. Dua motif awal yang didalami adalah dugaan kebencian dan rasa kesal yang terakumulasi pada korban. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung memutuskan mengajukan banding atas vonis 9 terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang termasuk terhadap anak Riza Khalid Keri Adrianto. Kejaksaan menilai putusan majelis hakim belum sepenuhnya mengakomodir dakwaan penuntut umum, termasuk terkait kerugian perekonomian negara, uang pengganti, serta pertimbangan pasal perintangan penyidikan. Anang juga menegaskan pengajuan banding termasuk untuk menegaskan penerapan pasal-pasal yang dinilai relevan, salah satunya pasal perintangan penyidikan. Kejaksaan menyatakan apabila para terdakwa juga menempuh upaya hukum banding, maka jaksa penuntut umum akan menyiapkan kontra memori banding. Kejaksaan menegaskan komitmen untuk terus mengawal penanganan kasus ini demi pemulihan kerugian negara dan juga penegakan hukuman yang berkeadilan. Ya, seakan-akan jadi menegaskan ya, Tih, bahwa invasi militer atau agresi militer Amerika Serikat ini dengan sekutunya Zionis Israel adalah tidak hanya terkait dengan apa misalnya nuklir dan lain sebagainya. Artinya ingin juga mengaduk-aduk kedaulatan negara Iran. Setelah menggulingkan rezim mungkin kematian dari Hayatullah Khamenei, tapi ternyata juga masih mengantongi 3 kandidat. Ini Washington mengatakan 3 kandidat yang nantinya akan menjadi pemimpin Iran. Ini bentuk cawe-cawe seperti apa nih negara lain mengintervensi negara lain ya? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bapak Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Reza. Kalau berbicara mengenai pernyataan dari Trump sendiri, walaupun dia masih merahasiakan 3 kandidat yang nantinya akan disodorkan atau mungkin diarahkan menjadi pemimpin Iran, tapi kok bisa sampai Amerika Serikat intervensi terkait pemimpin baru Iran ini?
Tentunya dia berpikir kan, saat dia menunjuk, itu kan 3 telunjuk menunjuk pada dirinya sendiri. Tentunya harapannya 3 pemimpin baru itu bisa paling nggak kenal sama saya. Kemudian punya bisnis sama saya. Kemudian saya tahu filenya. Ya karena harus diakui kan, Amerika Serikat itu memiliki sistem filing intelligence yang luar biasa. Dia punya intelligence dari darat, dari laut, dari udara. Kemudian ada 18 lembaga intelligence di Amerika Serikat. Dan yang paling terkenal itu FBI untuk urusan dalam negeri dan CIA untuk urusan luar negeri kan. Dan memang harus diakui kemampuan mereka mengolah informasi itu luar biasa. Ada sistem namanya Big Data Intelligence. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita katakan, kita tuliskan, kemudian kita sandikan itu terdata dengan sangat baik di Amerika Serikat. Mungkin karena punya bank data itu dia yakin sekali dia tahu 3 orang itu siapa. Karena bagi Iran sendiri kan ini prosesnya panjang ini, memilih ini. Sesuai dengan konstitusi Iran kan, pasal 111 kan, itu kan sekarang ada pemerintahan interim ya, interim government, pemerintahan yang khusus menghandle ini. Walaupun secara nasional Iran itu sedang berduka kan, selama 40 hari ke depan. 40 hari ya. Kemudian pada saat yang sama mereka juga harus siaga dan waspada untuk menghadapi ancaman fisik. Betul. Meskipun sudah ditentukan kan sejauh ini pemimpin tertinggi sementara, ya. ada Ayatollah Ali Reza Arafi, yang perlu juga kita cek juga rekam jejaknya, apakah ini termasuk dalam nama yang dikantongi oleh Trump? Dalam pandangan saya, itu kan ada interim government ini, pertama, dan mereka berkonsultasi dengan Assembly of Experts, kan, Dewan Pakar ini. Dewan Pakar itu nggak main-main ya. Majelis pakar itu ya. Ya, sekarang ada 6 orang. Misalnya Ali Reza Arafi itu umurnya 6667. Kedua adalah Ali Larijani, umurnya 6768. Kemudian Hasan Khomeini ini adalah cucu dari Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ini paling muda nih, umur 53. Mujtaba itu masuk? Mujtaba masuk. Mujtaba Khamenei masuk. Anak dari Ayatollah Ali Khamenei, umur 56. Di tengah-tengah ada Mahdi Mir Bagheri, usia 65. Kemudian ada lagi Sadiq Larijani, usia 62. Ini mereka usia matang nih. Usia-usia dengan intelijensia tinggi kan. Kalau saya lihat sumber-sumber Amerika Serikat, sumber-sumber dari Israel, dari Haaretz misalnya, memang 6 nama ini ada. 6 nama ini ada. Cuman masalahnya kan dipilih 3 kan. Ini kita di bahasa Sunda itu babaledogan gitu. Jadi pokoknya dapat syukur nggak dapat. Ada 3 kan. Berarti kan 50-50. 3 dari 6 kan. Oke, juga Trump ini tentunya ingin menggalang informasi dong. Bahwa dia ingin ada rasa terima kasih dari siapapun nanti yang terpilih karena sudah di-endorse oleh Donald Trump kan. Jadi dunia dari nggak kenal menjadi kenal kan. Tapi tentunya kan kriteria pemimpin itu berbeda. Tapi itu berasal dari dalam negeri Iran dalam arti atau justru kan ada juga yang berbicara atau berspekulasi ini oposisi Iran nih seperti Reza Pahlavi yang dikatakan sudah juga menetap di Amerika Serikat cukup lama, kemudian juga mendukung kebijakan-kebijakannya Trump. Wajar ya kalau Amerika Serikat itu menghendaki satu rezim yang baru tersebut, siapapun nanti yang terpilih itu pro saya kan, pro Amerika, dekat dengan Uni Eropa, kemudian mendukung Israel kan. Kandidat versi Amerika ini namanya kan Reza Sirus kan. Itu adalah anak kandung dari dulu namanya tuh Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer. Itu yang diusir dari Iran karena nggak sanggup mengelola negara, hidup bermewah-mewah dan sementara rakyatnya biasa-biasa saja kan. Kemudian nanti datanglah tahun 79 itu Ayatollah Ruhollah Khomeini dari Paris. Dari Paris datang dan langsung menciptakan satu sistem yang total berbeda. Amerika Serikat dari sahabat karib menjadi musuh besar. Nah, kemudian Israel sahabat karib musuh besar. Jadi sistem Iran itu berubah total. Jadi tentunya harapan Amerika Serikat adalah Iran itu kembali kepada kondisi normal versi Amerika sebelum tahun 79. Pemerintahan yang sekuler, pemerintahan yang dekat dengan Barat, pemerintahan yang dekat dengan Israel dan bisa dipengaruhi dengan baik oleh Barat. Karena pada saat itu kan Iran jor-joran beli senjata, jual minyak dengan harga yang lebih rendah daripada Arab Saudi kan. Yang tidak Amerika Serikat sadari itu adalah kriteria kepemimpinan kan. Kriteria kepemimpinan di Iran itu kan kriterianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kan. Kriterianya itu pertama adalah fatonah. Fatonah itu berintelijensia tinggi. Jadi berintelijensia tinggi itu adalah indikator-indikatornya kan.
misalnya leadership quotient, Iya. Bahkan harus managerial S2 ya quotient. kabarnya juga di sana. Ya, dan mereka juga memahami hal-hal yang menyangkut yang bukan keagamaan, hal-hal yang menyangkut misalnya kita nyebutnya fisika, kimia, biologi, antariksa dan sebagainya, itu mereka kuasai kan. Yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tablik, itu komunikatif, dapat berhubungan dengan lintas generasi. Dan terakhir sidik, jadi jujur antara kata dan perbuatan. Kalau kita tanyakan kepada masyarakat Iran, maka dari kandidat 6 itu ya mereka memenuhi kriteria tersebut. Di dalam negeri Iran itu track recordnya jelas. Ya. Dan kalaupun Amerika Serikat berpikir dia punya data, ya boleh-boleh saja. Oke. Data-data itu bisa diambil, bisa dibeli, bisa dicuri. Dan biasanya orang Iran itu kan selalu menjadi incaran dunia kan, terutama sekali dari lawan-lawan dia kan. Saya perhatikan orang Iran itu kalau berada di luar negeri, entah itu konferensi, itu jumlahnya itu 3 paling enggak. Jadi dengan 3 itu mereka selalu bersama-sama, makan bareng, datang ke acara bertiga. Ya. Kemudian kalau berdialog dengan orang lain, misalnya saya dari Indonesia, saya berhadapan dengan 3 orang. Jadi tidak ada orang dari insan Iran itu yang bisa kebeli gitu. Oke. Itu mereka kalau misalnya nanti kembali bisa saling dikonfrontir dan jumlahnya ganjil. Mungkin pengalaman saya terbatas ya, tapi itu yang saya lihat. Mereka sangat hati-hati mengirim orang ke luar negeri, dan juga saya perhatikan komunikasi di antara mereka pun pakai bahasa kombinasi Arab dan Parsi. Dan tidak mudah dibongkar oleh orang lain ya. Maksudnya apa itu ya kira-kira? Ya, mereka saling menjaga kerahasiaan. Misalnya dalam konferensi-konferensi internasional. Mereka itu bisa dikatakan mayoritas saat ini masih atau seperti apa? Saya perhatikanlah elit-elit Iran ya. Elit-elitnya. Misalnya para pakar-pakar Iran, ilmuwan Iran, kemudian pakar-pakar kebudayaan. Kalau berkunjung ke luar negeri, Artinya masih we stand with Ayatollah Ali Khamenei. oh iya, dan masyarakat Iran itu kan Loyalis lah. prinsipnya loyalis, tapi ada rumus yang namanya kalau kita itu sami'na wa ata'na ya. Apa kata pemimpin? Tapi di sana namanya marja'i taklid ya. Apa kata pemimpin saya akan ikuti dengan sepenuh hati, saya tidak membantah, saya laksanakan. Ini kan luar biasa ini. Tapi berarti dari 6 nama itu Pak Reza, kalau kita boleh menjabarkan begitu ya, ke-6 ini akan satu jalankah dengan Khamenei atau seperti apa? Karena begini, takutnya nanti pemimpin yang baru ternyata dia membuka ruang negosiasi dengan Amerika Serikat begitu Pak Kalau Reza. secara simbol mungkin ya Pak Reza, dari pemberitaan seorang Ayatollah Ali Reza Arafi setelah ditunjuk sebagai pemimpin sementara langsung mengenakan seragam perangnya gitu, seragam tentaranya gitu. Ya ini kan sebagai simbol nih. Betul. Perlawanan nanti. Perlawanan. Sepanjang pengetahuan saya, kalau secara teori ya, seorang pemimpin yang baru itu yang terpilih itu kan dapat dikatakan secara teori namanya primus inter pares ya. Kita sama-sama hebat, tapi untuk urusan ini saya hanya sedikit lebih tinggi dan saya dapat amanah dan saya akan menjalankan amanah itu dengan baik, benar, konsisten kan. Kalau nanti ada yang terpilih, itu kan biasanya secara normal teorinya mengatakan mereka itu status quo dulu. Status quo itu memantapkan posisi. Posisinya posisi dia pertama, karena orang itu kan punya lingkaran kan. Misal lingkaran kekerabatan, lingkaran persaudaraan, harus aman, lingkaran birokrasi, kemudian lingkaran profesi, itu harus dipegang semua. Dan untuk itu kan kemunculan seorang pemimpin, itu hendaknya memberikan rasa aman bagi masyarakat. Bahwa pemimpin mereka itu adalah orang yang dipilih secara benar dan akan berkinerja sesuai dengan konstitusi. Nah, untuk itu, ya karena semangat Iran adalah semangat sedang berjuang, ya wajar kalau seorang pemimpin yang baru terpilih itu menunjukkan kesan bahwa saya ini sama dengan Anda, semangat Anda adalah berjuang, semangat saya juga adalah minimal berjuang. di bulan-bulan ini, khususnya mungkin di bulan suci Ramadan ini, mungkin saat ini mungkin girohnya masih giroh perlawanan kan tentunya gitu ya. Dan tentunya dijawab paling tidak dengan seragam, Dan kita tunggu adalah pidato yang pertama. Kalaupun nanti namanya bukan pidato, di situ akan terlihat itu ayat-ayat suci apa yang dia bacakan. Dari situ kita akan bisa lihat nuansanya. Nuansa apakah itu orang ini punya kecenderungan misalnya netral tapi keras, atau harus selalu keras, atau lembek, itu akan kelihatan dari pidato awal. Dan juga nanti siapa yang dia pilih untuk membacakan ayat-ayat tersebut. Kalau dia bacakan dengan sendiri, itu kita bisa lihat. Apa? Kalau dia bacakan, berarti penguasaan materinya luar biasa. Kemudian apalagi kalau dia tafsirkan sendiri ayat-ayat tersebut, tafsirkannya sendiri dengan kondisi realitas dunia saat ini, dan kondisi dengan Iran saat ini, ya barangkali kita akan berhadapan dengan ayat-ayat yang menghanyutkan kan, ayat-ayat yang menggugah,
ayat-ayat yang membawa Iran kepada suatu masa depan yang lebih baik, lebih beradab kan. Itu status quo ya. Saya pikir selama 40 hari ke depan ini pada masa berkabung kita masih sulit membaca akan kemana ya. Tapi yang jelas adalah ini perang jalan terus. Perang ini kan yang memulainya kan Amerika Serikat dan Israel. Kemudian itu kan melanggar artikel 4 dari Piagam PBB kan. Dan Iran ini bertahan, dan dia bertahan dengan juga dengan menggunakan pasal 51 dari Piagam PBB. Dia bertahan karena dalam bertahan itu dia memberdayakan seluruh daya upaya dan juga memberdayakan seluruh, termasuk alutsista ya. Alutsista. Karena ini kan kalau dalam kondisi kritis tersebut pemimpinnya itu lembek, belum apa-apa sudah menyerah, itu negara itu hancur. Dan Iran ini kan peradabannya sudah 4.000 tahun, sama tuanya dengan Cina kan. Sedangkan sokongan mayoritas masyarakat luar biasa. Ketika mengantarkan jenazah Ayatullah pun juga Anda bisa melihat kan Pak Reza dan juga pemirsa betapa lautan manusia itu juga. Dan itu mata itu tidak itu mata kan bicara kan. Mata itu kan suara jendela hati, jendela jiwa itu kelihatan. Terpanggil mereka untuk di sini. Iya. Itu kan artinya apalah? Pada saat penyelenggaraan itu basic needs mereka udah nggak tanyakan lagi. Sandang, pangan, papan, air segala itu mereka datang karena sudah siap untuk itu, dan juga ini bukti pada dunia bahwa kami ini biasa-biasa saja, tidak terjadi misalnya gejolak kriminal, tidak karena teorinya kan mengatakan hungry men are angry men kan, kalau orang lagi lapar itu cenderungannya bawaannya marah kan, ternyata kita nggak lihat di situ begitu. Justru kita melihat ideologi yang sangat kuat di situ ya. Betul. Ini artinya dari rakyat Iran sendiri. Artinya nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kejuangan itu sudah terpatri di dalam masyarakat Iran. Jadi ibarat ideologi lagi kenceng-kencengnya, emosi lagi tinggi-tingginya, tiba-tiba Donald Trump mengatakan saya sudah mengantongi 3 nama. Ya, mungkin ini yang akan semakin membuat situasi lebih mendidih lagi mungkin ya dari yang sebelum-sebelumnya. Kita akan lanjutkan Pak Reza usai jeda periode berikut, sambil kami terus berupaya menghubungi rekan kami nih ya yang berada di Teheran, Iran ya. Di Iran ya. Iran. Sesaat lagi. Pemirsa, Duta Besar Indonesia untuk Iran, Roy Sumirat, menyatakan serangan Israel terhadap Iran ini masih terus terjadi. Meski demikian, serangan itu memiliki target sehingga kerusakan yang ditimbulkan relatif kecil. Meski demikian, kedutaan terus memantau dan juga terus berkomunikasi dengan warga negara Indonesia yang memang berada di wilayah Iran. Secara periodik itu serangan masih berlangsung. Termasuk kemarin ada beberapa series of attack missile itu terjadi lagi. Yang paling akhir tercatat paling tidak di Teheran yang kami rasakan dan kami dapat konfirmasi itu masih terjadi hari ini sampai jam 5 pagi mungkin. Meskipun skalanya berbeda-beda, ada yang skala agak besar, ada yang relatif kecil. Namun dapat saya sampaikan juga bahwa pattern yang kami lihat adalah sejak 3 hari terakhir ini serangan dilakukan secara targeted. Jadi kasarnya sih memang ada sesuatu yang dituju oleh yang pihak penyerang, itu tempat-tempat area-area tertentu. Jadi bukan sebuah serangan yang bersifat masif atau indiscriminate. Jadi kami terus memantau situasi hari ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Hanya yang pasti memang karena hari ini sudah memasuki hari kedua, hari libur nasional 7 hari terkait dengan meninggalnya pemimpin besar Iran Ayatollah Khamenei, maka memang relatif situasi kota di Iran, di Teheran itu relatif kosong dan tenang. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Ada yang menarik dari narasi beberapa kejadian ya, yang mungkin kalau saya boleh kelompokkan begitu, serangan Iran dengan militernya, dengan alutsistanya terhadap wilayah yang berada di masih satu kawasan gitu ya. Jadi dalam satu malam Iran ini membalas dengan menyerang hampir semua negara tetangga di 14 titik ya. Akibatnya nih Pak Reza, akibatnya harga minyak naik 13%, lalu harga emas melonjak, lalu Selat Hormuz terganggu, 20% aliran minyak dunia melewati selat ini, penerbangan dihentikan di beberapa wilayah bandara di wilayah Teluk, lalu 170 rudal balistik ditembakkan dalam satu malam. Iran memastikan semua orang di sekitarnya menanggung akibatnya. Ini tentu bukan konflik regional, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Analisa Anda,
Tepat sekali. Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, itu sudah mewaspadai hal ini sejak Januari tahun ini. Karena beliau melihat trennya adalah konflik-konflik itu terjaga dan tidak terselesaikan. Dan pelaku-pelakunya itu terutama sekali adalah generasi yang dapat dikatakan itu sangat vokal dan juga punya ide-ide cemerlang tentang dunia di masa depan. Beliau sangat halus bicara, tidak mengkritik Trump juga Benjamin Netanyahu. Bisa sebagai pengamat berpikir secara tersamar Pak SBY ini mengkritik bahwa ada potensi Iran dan Amerika Serikat dan Israel akan melakukan sesuatu kan. Juga timingnya adalah kedua negara Amerika Serikat dan Israel sedang bernegosiasi dengan Iran. Iran waktu itu memang agak unik ini. Amerika Serikat itu mengirim seorang envoy namanya Witkoff dan dikawanin oleh seorang warga negara Israel. Jadi secara tidak langsung kan Israel terlibat juga dalam negosiasi dengan Iran kan. Iran pada saat itu sudah merasa akan ada gangguan atas dirinya karena di dalam benak pimpinan Iran dan juga masyarakat Iran ini Israel dan Amerika Serikat itu munafik, selalu munafik. Amerika Serikat itu adalah setan besar atau setanul akbar. Israel itu setan kecil, setanul asgor. Mereka duet selalu, dan dalam duet itu kalau bicara itu pasti bohong. Kalau terlibat dalam negosiasi itu akan ingkar, dan kalau sudah terjalin kerjasama, mereka akan menggunting dalam lipatan. Itu duta besar Iran ke PBB sudah mengatakan bahwa ini ada potensi keributan, serangan atas kami, dan kalaupun itu terjadi, kami akan membalas. Yang kita balas itu adalah instalasi-instalasi strategis kedua negara tersebut. Meskipun itulah negara-negara Islam yang masih di kawasan Teluk kan begitu. Betul. Masalahnya adalah negara-negara Islam tersebut mengizinkan pangkalan militer. Wilayahnya digunakan untuk base military. Betul, military base. Military base itu kan tugasnya itu ribuan loh. Iya. Sampai antara 3.000 sampai 10.000. Artinya ada perjanjian kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat. Tepat sekali. Jadi antara lain selama ini itu menjalankan fungsi-fungsi intelijen, juga menjalankan fungsi-fungsi perlindungan terhadap kerajaan kan. Karena kerajaan itu takut dong, nanti mereka akan seperti Syah Iran tahun 79 lalu. Tidak populer, kebijakannya bertentangan dengan masyarakatnya yang biasa-biasa saja kan diserang kan oleh itu. Jadi itu ya makna arti begitu semua orang di sekitarnya menanggung akibatnya. Ya, tapi saya perhatikan itu kan teknologi satelit sudah sangat bagus. Teknologi peluru kendali juga sangat spesifik kan. Mengarah kepada basis-basis militer di mana dia berada. Dan memang kadang-kadang mereka basis militer itu ditempatkan juga dekat dengan pendudukan. Tapi masalahnya adalah ini terjadi karena negara tersebut tidak menentukan sikap. Walaupun saya bersekutu sama Amerika Serikat, tapi kali ini saya sadar bahwa saya tidak akan mengizinkan wilayah udara saya digunakan untuk lalu lintas peluru kendali. Karena kalaupun tidak diserang juga tidak akan mendukung Iran mungkin ya, dalam arti seperti itu ya Pak Reza. Memang pemimpin itu kadang-kadang bermain dua kaki. Ayah berhubungan dengan Amerika, mungkin anak berhubungan dengan Iran, mungkin sebaliknya. Dan seringkali juga ada negosiasi rahasia kan. Dan pada saat detik-detik terakhir itu kan Iran mengharapkan kepastian. Anda ini bersama saya atau bersama Amerika? Kalau jawabannya mencela-mence 50-50 itu munafik juga ini negara. Di sekalian saja markas militernya diserang. Dan presisi peluru kendali sudah sangat tinggi kan. Iran sudah punya peluru kendali radius 500 km, radius 750 dan sampai radius 1500 sampai 200. Dan kita sudah lihat kan dampaknya terhadap Israel kan. Dan presisi itu sangat tinggi. Konon ada reaktor nuklir yang kena. Kita belum, ini kan berita sangat samar-samar kan. Masih dinamis juga kan. Dinamis. Kita belum tahu apakah nanti radioaktifnya sedahsyat Chernobyl di Ukraine atau sedahsyat Fukushima atau sedahsyat juga pada saat dulu Nagasaki Hiroshima. Kita nggak tahu. Yang tahu ini adalah International Atomic Energy Agency. Mereka punya sinyal-sinyal yang bisa menangkap itu semua kan. Kalau berbicara mengenai langkah dari Amerika Serikat sendiri nih Pak Reza, banyak yang berspekulasi ini akan terus di-maintain perang ini Pak, karena ujung-ujungnya ada urusan internal seperti nantinya Trump akan mengarahkan ke deklarasi kondisi darurat Amerika Serikat, mempengaruhi aturan dan juga pemilu di tahun 2026 terkait dirinya juga nantinya. Ada arah ke sana Pak Reza? Dia nggak akan ngomong ya. Tapi kalau kita lihat timeline atau lini masa untuk tahun 2028-2029 mendatang, sekarang kan sudah tengah tahun ini. Dan tengah-tengah tahun itu kan
Trump udah lihat sendiri kan. Saya melanggar urusan dengan Kongres. Saya banyak melakukan kegiatan di luar yang bertentangan dengan Kongres. Tapi banyak menyita energi Amerika Serikat, tenaga informasi intelijen AS. Saya gunakan untuk tujuan yang saya Kepentingan diri sendiri mungkin ya. itu satu kan. Kemudian dia juga punya masalah dengan pajak kan. Kemudian dia juga punya masalah dengan kehidupannya di masa lalu dan sekarang kan. Itu filenya ada di Epstein itu. Ada sekian juta halaman. Yang viral. Kemudian juga Trump ini sebagai orang Republik, dia kan sadar dia harus mengangkat kinerja keluarga besar Republikan. Meskipun sekarang serangan dari domestik juga kuat loh ya. Hampir setiap hari ada aksi massa turun ke jalan. Betul. Tapi kan yang turun itu kan bukanlah pengambil keputusan. Yang turun itu adalah generasi yang mungkin semangatnya sesaat kan. Tapi nanti begitu pada pemilu itu yang bermain kan lobby. Lobby dan informasi. Ada tokoh-tokoh kunci Amerika Serikat itu kan punya hubungan dunia usaha. Itu kan rekeningnya bisa diisi itu. Yang isi siapa? Yang isi itu adalah dunia usaha dan mengisi juga lobby dari Israel kan. Namanya AIPAC, American Israel Public Affairs Committee kan. Ya itu sudah mendata siapa calon-calon yang akan naik dan untuk itu Anda maunya apa saya layani begitu. Jadi kalau kita melihat dokumen-dokumen terpilihnya elit-elit Amerika, legislatif, eksekutif, yudikatif, kemudian di tingkat gubernuran, itu biasa ada saham AIPAC di situ. Oke. Baik, Pak Reza, cukup banyak tentunya kalau kita mau mengulas ya seputar kondisi dan juga spekulasi apakah ini akan berakhir dengan segera, cepat atau seperti apa begitu. Tapi kita amatilah mungkin perkembangan hari demi hari. Terima kasih Pak Reza atas waktu sudah berkenan hadir. Sehat selalu. Informasi juga ya buat Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kalau kita lihat adu kuat dari persenjataan yang dimiliki oleh Israel dan juga Iran, walaupun saya melihatnya imbang sih, imbang ya, karena posisinya juga beda sedikit. Tel Aviv dibombardir, Haifa dibombardir, beberapa pangkalan AS, saya membayangkan pangkalan AS dibombardir juga. Pasti punya alat radar yang cukup canggih untuk menangkal. Nah, tapi kan? buktinya faktanya hancur juga. Itu dia, dan kabarnya juga rudal hipersonik dari Iran ini kan akhirnya juga berhasil membobol dari Iron Dome Israel. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami via Zoom. Sudah ada Bang Adrianus Prima Manggala, praktisi Lembaga Kajian Pertahanan Strategis. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Mas Adrianus. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arief, Mbak Rati. Ya, tadi saya dan Rifika berbincang ya, ini orang awam yang berbincang terkait bagaimana kekuatan kedua negara antara Israel dan juga Iran. Tapi kalau Anda melihatnya, ini apple to apple nggak? Dua-duanya sama kuat atau memang mungkin Iran dengan single fighter ini bisa mengalahkan Amerika Serikat dan juga Israel? Mungkin perbaharui, peringkat militer dua negara ini seperti apa saat ini di dunia? Ya, mungkin kalau menurut kami ya di Lembaga Kajian Pertahanan Strategis, kalau kita berbicara peringkat atau ranking, mungkin itu hanya dinilai dari kuantitas ya. Tapi secara umum mungkin seperti tadi disampaikan oleh tim TV One dalam video pembuka, memang mereka mengandalkan strategi yang berbeda. Jika Amerika Serikat itu menggunakan kekuatan militer yang cukup konvensional dan juga dengan stok rudal yang cukup banyak, tetapi strategi yang digunakan oleh Iran ini sangat berbeda, yaitu lebih menggunakan perang asimetris. Jadi dia lebih mengandalkan pada stockpile atau produksi rudal dalam negeri yang jumlahnya ribuan, yang sampai saat ini meskipun berbagai analisa dilakukan baik oleh analis barat maupun analis di sekitar kita ya, itu belum ada yang dapat menebak dengan pasti jumlah rudal yang dimiliki oleh Iran. Jadi memang kalau kita bicara secara kekuatan militer, Iran itu tidak mengandalkan pesawat tempur, tidak mengandalkan kapal perang begitu, tapi dia lebih menekankan pada keunggulan geografisnya, yaitu yang luasnya cukup besar dan juga kemampuan produksi rudalnya. Nah, dengan rudal-rudal yang ada berbagai tipe ini, mulai dari yang berjarak rendah seperti Fateh ratusan kilometer sampai Sejil, Emad, Gadar, maupun yang banyak dibicarakan yaitu rudal hipersoniknya Fatah 1 dan Fatah 2. Nah, dari penyebaran kekuatan pasukan rudalnya dia yang tersebar di seluruh wilayah geografis Iran, tentu saja akan sulit bagi siapapun
bagi Amerika sekalipun untuk menghancurkan seluruhnya. Apalagi mereka memiliki kemandirian yang luar biasa dalam bidang industri militer. Jadi mereka sejak perang 12 hari kemarin di tahun lalu mereka sudah memproduksi banyak yang disiapkan untuk menghadapi serangan Israel dan Amerika selanjutnya. Begitu dapat kami sampaikan. Oke, tadi Anda mengatakan juga bahwa sebenarnya strategi yang digunakan oleh Iran ini berbeda. Tapi kita tahu saat ini tidak hanya Israel sendiri, tapi kan Israel disokong juga oleh Amerika Serikat. Nah, dengan kemampuan ini, akankah kita katakan single fighter Iran ini dapat berhasil nantinya hanya dengan mengandalkan rudal-rudal yang dia miliki melawan negara kuat ini? Ya, tentu saja ini tergantung dari end game yang diincar oleh keduanya ya. Kalau Amerika tentu saja mereka sudah menyatakan berkali-kali meskipun banyak revisi juga. Pertama mereka bilang untuk menumbangkan rezim. Terus kemudian sekarang direvisi lagi untuk mengurangi kemampuan nuklir Iran. Kemudian menihilkan ancaman Angkatan Laut Iran. Jadi memang ada beberapa bukti bahwa sebagian kapal-kapal besar yang ada di Angkatan Laut Iran itu sudah diserang oleh Amerika dan Israel. Tapi kalau Iran sendiri, kalau kami lihat ini adalah Iran itu sedang mengetes pain tolerance atau seberapa siapa yang lebih kuat bertahan dalam perang kali ini. Karena kalau kita lihat sasarannya, selain tentu saja tadi dibahas di sesi selanjutnya dengan Pak Reza, itu yang diincar adalah pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di sekitar Iran yang jumlahnya memang banyak dan kebetulan berada di negara-negara sekitar Iran. Kemudian kita lihat juga trennya mereka mulai menyasar instalasi migas seperti kemarin Aramco. Jadi memang salah satu efek yang kita lihat itu adalah harga minyak meningkat, kemudian produksi minyak terganggu. Nah, kalau memang nanti yang diincar oleh Iran adalah Israel dan Amerika menghentikan serangannya, maka kita akan melihat siapa yang lebih mampu bertahan. Kalau untuk mengalahkan Amerika, tentu saja sasaran yang paling utama saat ini dan beberapa kali muncul di berita itu adalah 2 kapal induk Amerika. Yang satu berada di dekat Iran, kemudian satu lagi ditempatkan untuk melindungi Israel di lepas pantai Israel. Nah, mungkin 2 itu adalah sasaran utama dari serangan Iran saat ini yang mungkin masih dicoba dalam strateginya bagaimana menembus pertahanan kapal induk tersebut. Begitu. Seberapa canggih dan kuat kapal induk ini hingga Iran pun belum mendaratkan misil-misil balistiknya ya atau rudal-rudal ampuhnya? Ya, mungkin ini karena masalah strategi juga ya. Karena satu kapal induk Amerika itu kan dia dilindungi oleh beberapa destroyer dan cruiser juga yang memiliki kemampuan sistem pertahanan udara Aegis. Nah, cuman apakah itu tidak mungkin ditembus? Tentu saja masih ada kemungkinan ditembus. Karena begini, kalau kita lihat pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di sekitar Iran itu kan dilindungi juga dengan rudal Patriot. Nah, kemarin ada salah satu video yang menunjukkan kalau nggak salah di Qatar itu sampai 3 rudal pencegat Patriot itu diluncurkan tapi masih gagal untuk menghancurkan rudal balistik Iran yang menyerang. Jadi situasinya sekarang tentu saja lebih pada perhitungan taktis berapa rudal yang masih tersisa di dalam stok Iran dan juga apakah ada target lain yang bisa menimbulkan efek psikologis yang lebih berat kepada Amerika. Karena tentu saja kalau mereka berhasil menembak kapal induk Amerika itu adalah salah satu pukulan yang sangat telak karena selama ini yang menjadi persepsi publik Amerika bahwa kapal induk mereka tidak bisa ditembus oleh persenjataan musuh begitu. Mas Adrianus, satu hal juga dari yang sepengetahuan Anda mungkin bisa juga dijelaskan, Mas. Kan serangan Iran ini kan tertuju ke pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan Teluk begitu ya. Meskipun hubungan antara Iran dengan negara tersebut jadi terusik dan terganggu begitu. Seberapa mewah dalam tanda kutip ya, bukan mewah lah. Seberapa hebatnya pangkalan Amerika Serikat di kawasan ini, Mas, gitu. Dibanding dengan kerusakan di Iran sendiri, khususnya di Teheran. Ya,
satu hal yang harus kita ketahui bersama, memang sebelum eskalasi ini sudah terlihat tren bahwa Amerika sudah mengevakuasi pangkalan-pangkalan tersebut. Jadi mungkin Cuman kalau tempat ini kosong terjadi berarti, tidak Mas dengan Adrianus, ya? persiapan dan Iran itu menyerang tiba-tiba, mungkin kerusakannya akan lebih masif. Cuman memang Amerika itu beberapa minggu terakhir itu sudah mengevakuasi pangkalan-pangkalan tersebut. Jadi yang tersisa itu hanya personel-personel atau skeleton crew lah kalau mereka bilang yang tersisa untuk mengoperasikan, dan juga pertahanannya pun sudah sangat dikurangi karena sepertinya fokus Amerika sekarang itu lebih untuk melindungi Israel sekutunya. Jadi memang di sisi lain ada juga kami baca di sosial media beberapa elemen-elemen di pemerintahan sekitar Iran, yaitu negara-negara yang menjadi hostnya pangkalan Amerika, itu sudah mulai mengeluh kenapa Amerika itu lebih memfokuskan untuk melindungi Israel daripada melindungi mereka. Jadi memang situasinya itu kerusakannya cukup besar, tapi apakah secara strategis itu mempengaruhi operasional tentara Amerika itu tidak sebesar jika dilakukan secara tiba-tiba. Jadi memang kalau kami lihat, meskipun ini dari perspektif hubungan internasional ya, Iran itu sebenarnya sudah berusaha untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Amerika dan Israel. Tapi kayak sepertinya ini kemarin perundingan itu dimanfaatkan oleh Israel dan Iran untuk menyerang Iran. Jadi mereka berharap dengan Iran lengah itu menjadi momen yang tepat untuk memukul Iran dan untuk menyerang fasilitas-fasilitas militer Iran maupun menyasar pemimpin besar Iran. Begitu kalau kami lihat. Simbolannya adalah Iran memenangkan secara kuantitas, Israel atau Amerika Serikat memenangkan secara kuantitas dan kualitas. Gitu ya? Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi di sisi lain kita masih belum melihat bahwa Iran ini all out ya. Jadi kalau kita lihat kemarin memang sepertinya ada sedikit modifikasi dari strategi komando Iran. Jadi mereka sudah memutuskan setelah terjadinya serangan Israel dan Amerika, jika terjadi sebelumnya, itu mereka sudah membuat struktur komando yang terpisah. Bagaimana jika terjadi serangan, apa yang harus dilakukan jika tidak ada respon dari komando atas. Itulah mengapa analisa kami, kenapa respon serangan balik dari Iran itu cukup ada jeda karena mereka masih menunggu apakah ada instruksi lanjutan. Nah, ini juga sempat disampaikan oleh Perdana Menteri Iran yang dia tidak menjadi korban dari serangan. Itu dia sempat meminta maaf kepada Oman. Kenapa Oman yang menjadi salah satu mediator itu masih diserang, itu karena memang mereka sepertinya belajar dari waktu kejadian perang 12 hari. Jadi mereka itu menggunakan attrition warfare. Jadi memang tidak all out. Kalau kami sendiri yakin masih banyak stoknya Iran, apalagi mereka belum secara aktif berusaha menyerang kapal induk Amerika. Dan juga serangan ke Israel ini kan sudah terbukti. Mereka berhasil menembus pertahanan rudal Israel, begitu. Baik. Terima kasih banyak Mas Adrianus Prima Mangkala, praktisi Lembaga Kajian Pertahanan Strategis, sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat beraktivitas kembali. Yang kami rangkum dalam kilas peristiwa terkini berikut ini. Kedatangan polisi membuat puluhan remaja kocar-kacir saat polisi membubarkan aksi balap liar di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Kelurahan Papang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Para remaja berusaha melarikan diri dengan mencoba masuk ke rumah warga untuk bersembunyi. Bahkan, mereka nekat memacu kendaraan menyusuri jalan sempit menghindari diri dari kejaran polisi. Salah seorang remaja membawa senjata tajam dan langsung ditangkap dan dibawa ke Mapolres Polman. Gabungan Satuan Lalu Lintas dan Samapta Polres Wajo menjaring puluhan motor dalam aksi balap liar di Desa Tajo, Kecamatan Majaulang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sedikitnya 50 remaja beserta motornya berhasil diamankan.
Penegakan dilakukan setelah polisi mendapat laporan warga sekitar yang merasa resah dengan aksi balap liar yang dilakukan para remaja tersebut. Seluruh motor yang terjaring razia dibawa ke Mapolres Wajo. Sebanyak 3 rumah toko di Desa Lewilaja, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat terbakar hebat. Api dengan cepat membakar ruko-ruko yang menjual sembako dan aki ini. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik di salah satu ruko. Kasus ini kini ditangani petugas kepolisian Satreskrim Majalengka. Beredar video amatir seorang pengendara mobil melakukan aksi koboi jalanan dengan menodongkan senjata api kepada pengendara lainnya setelah keduanya terlibat cekcok. Kejadian tersebut menjadi pusat perhatian warga sekitar, sehingga sebagian warga yang melihat langsung melerai keributan tersebut. Aksi penganiayaan maupun penodongan terhadap pengendara mobil tersebut terjadi pada Minggu malam pada saat keduanya cekcok di jalan raya. Atas kejadian ini, polisi bersama Denpom TNI melakukan penangkapan dan langsung dibawa petugas ke markas Denpom. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami hadirkan rangkaian informasi. Yang pertama ini ada beredar video amatir seorang pengendara mobil yang melakukan aksi koboi jalanan dengan menodongkan senjata api kepada pengendara lainnya setelah keduanya sebelumnya terlibat cekcok di jalan raya. Kejadian menjadi pusat perhatian warga sekitar dengan ada yang merekam salah satunya seperti yang kita saksikan di layar kaca ini, dan warga berusaha melerai keributan yang terjadi di antara keduanya. Aksi penganiayaan maupun penodongan terhadap pengendara mobil terjadi pada Minggu malam pada saat mereka terlibat cekcok di jalan raya di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Atas kejadian ini, polisi bersama Denpom TNI melakukan penangkapan dan langsung dibawa ke markas Denpom. Artinya kalau dibawa ke markas Denpom bisa dipastikan oknum dari institusi tentara begitu. Harusnya bisa begitu ya. Kan Denpom. Iya, kenapa harus diamankan di situ kalau misalnya bukan oknum dari institusi tersebut? Tapi mudah-mudahan ini bisa segera diberikan informasi yang utuh ya kepada publik secara bersama, baik itu polisi kah ataukah unsur TNI. Nah, kalau itu kan harus diberikan informasi secara utuh ya. Ini harus diberikan martabak nih, Vi ya. Martabak. Ada aksi premanisme yang kembali meresahkan warga Kota Batam. Jadi seorang pedagang kaki lima diancam sebilah celurit tajam oleh seorang preman hanya demi meminta martabak. Jadi CCTV yang Anda saksikan ini adalah sebuah ruko di kawasan Bukit Mas, Lubuk Baja, Batam. Ada seorang pria datang dengan gestur ini sudah petantang-petenteng lah kalau bahasa sekarang ya. Sambil bawa senjata tajam jenis celurit ke arah pedagang martabak yang saat itu kondisinya sedang bekerja. Pelaku ini meminta jatah martabak secara gratis. Korban yang tidak berdaya terpaksa menuruti permintaan pelaku demi keselamatan nyawa korban. Tidak butuh waktu lama, tim Buser Polsek Lubuk Baja langsung bergerak cepat. Pelaku ini yang awalnya sempat berupaya untuk kabur, akhirnya berhasil diciduk tidak jauh dari lokasi kejadian. Yang kayak gini mah jangan dikasih ampun, jangan dikasih ruang waktu lah ya. Awalnya minta martabak, lama-lama minta duit, ntar minta biasa kan dagang. kalau menjelang lebaran apa yang diminta nanti? Uang ya, Iya kan? THR. Bawa-bawalah surat nanti ini itu. Kalau cuma surat ya nggak apa-apa mungkin, tapi surat pakai ada celurit tadi di samping kan ngeri juga, Vi. Oke, kita sudah berganti informasi nih Tia. Ini ada ibu yang menjadi korban jambret, bahkan hingga jatuh tersungkur, terseret di depan dan disaksikan langsung oleh anaknya yang berkebutuhan khusus. Ini terjadi di Medan, Sumatera Utara, pemirsa. Anda bisa melihat di kamera kaca Anda, di layar kaca Anda maksud kami, kamera pengawas ya.
yang menggambarkan detik-detik kejadian yang menimpa seorang ibu dan anaknya. Sang ibu terlihat terseret, ini berupaya untuk mempertahankan, bisa dikatakan seperti itu ya. Barang atau harta benda yang mungkin bisa dikatakan ada di dalam tas yang dijamret tersebut. Dan kondisinya saat ini pelaku masih terus diburu oleh petugas dengan berbekal kamera CCTV, tentunya identitas bisa segera diketahui ya, Tia. Betul. Ya tapi nggak nyangka juga ya, karena ini kan posisinya berada di depan rumah dari korban. Kemudian juga siang hari, mungkin sudah diincar dari saat mereka jalan kaki kali ya, Vi ya. Harap berhati-hati untuk para ibu-ibu di luar sana. Nah ini ada informasi lain, seorang anak berusia 16 tahun di Sika, Nusa Tenggara Timur ini nekat membunuh adik kelasnya. Jadi sebelum membunuh dan membuang jasad korban di tepian sungai, pelaku diduga memperkosa korbannya. Pemirsa, FRG seorang anak berusia 16 tahun, ini warga desa Rubit, Kecamatan Hewo Kloang, terpaksa harus mendekam di sel tahanan Mapolres Sika, Nusa Tenggara Timur. Ia ditahan karena nekat menghabisi nyawa korban, anak berusia 16 tahun juga yang merupakan adik kelasnya sendiri. Kasus ini juga menghebohkan masyarakat atau warga sekitar karena korban ini sempat dinyatakan hilang selama 4 hari, Vi. Kemudian ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia di bantaran sungai pada Senin pekan lalu. Pelaku sempat melarikan diri ke Kabupaten Ende, namun akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Walaupun memang saat ini pelaku masih berusia 16 tahun, masih di bawah umur, namun terancam dengan hukuman penjara 15 tahun lantaran melakukan tindak pidana pencabulan hingga berujung korban ini meninggal dunia. Oke, kita akan jeda dulu sejenak pemirsa, nanti kita akan melihat secara langsung bagaimana situasi di lokasi di mana ruas jalan 1 Maret di Kalideres, Jakarta Barat ini mendadak digenangi oleh air dari selokan atau air got berwarna hitam dan berbau menyengat. Diduga ini adalah luapan air yang berasal dari proyek galian yang memang sedang berlangsung di ruas jalan tersebut. Seperti apa? Sesaat lagi informasi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, biasanya ini tetangga ini kan orang terdekat ya. Biasanya yang paling sering kita minta bantuan kalau ada apa-apa, terjadi apa-apa begitu ya. Harusnya kita kan guyup, rukun tetangga. Nah, ini nih ada hal yang meresahkan dilakukan oleh tetangga, Vi. Jadi ada seorang remaja di Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Ini viral di media sosial karena perlakuan dirinya sering mengganggu tetangganya yang mengontrak di samping rumahnya. Kenapa diganggu ya? Jadi pengontrak ini ngerasa nggak nyaman karena remaja tersebut sering menggedor, melempari batu pada pembatas rumah yang sebelumnya memang sudah dipasang oleh ayah remaja ini sendiri. Menurut keterangan korban, aksi tidak menyenangkan ini bukan pertama kali dilakukan, tapi sering kali. Bahkan pengontrak rumah sebelumnya dikabarkan juga sering mendapatkan perlakuan serupa tanpa alasan yang jelas. Meski sudah ditegur juga berulang kali, remaja tersebut ini justru melawan pemirsa. Korban mengaku bingung dan merasa terancam karena setiap penghuni baru di rumah tersebut selalu dimusuhi dan dibuat tidak nyaman. Jadi ini kontrakannya selalu berganti-ganti isinya, Vi. Ada yang salah, ada yang aneh. Iya ya. Harus dicari tahu nih, kenapa sebenarnya akhirnya jangan ada cinta terpendam, jangan. Bisa jadi. Atau faktor apa? Utang piutang. Nah. Atau faktor batas rumah nih mungkin ya. Itu dia. Oke. Kita beralih ke video viral lainnya ya, Ti. Ini ada juga yang memperlihatkan aksi berbahaya seorang supir truk pemirsa. Dalam rekaman yang kita lihat, coba ya. Ini sebuah truk diketahui melaju dengan kecepatan tinggi di jalanan yang sempit dan berbelok. Ya, ini jalanannya cuma satu-satunya. Tapak bisa dikatakan. Bawanya juga kayak gini, menyangkut nyawa orang juga ya. Ini supir kayaknya harus dicubit-cubitin kayaknya. Dia berasa ini kali ya, pembalap ya, atau pemain film Fast Furious. Tahu nggak yang diangkut itu siapa ya? Ini saya bukannya gender ya, tapi juga membawa penumpang wanita loh kabarnya. Ini terlihat kok, kan kita dari video tuh. Iya, artinya kan melindungi sesama. Iya. Bukannya membahayakan. Nah. Saya takutnya nanti pas udah berhenti digebukin sama mama ini nih supirnya. Ini kan gambar kan nggak sampai ujung ya. Nggak sampai ujung, nggak sampai sayangnya ngerekam nggak sampai ujung sih masalahnya. Takutnya
masih di ujung. Pertanyaannya sampai ujung nggak nih kendaraannya? Jangan-jangan nggak nyampe ujung. Nah, itu Mudah-mudahan dia. sampai ujung. Selamat ya. Tapi sebenarnya curiga saya ini karena apa? Karena numpang doang mungkin nggak bayar kali, Vi. Jadi dia kesel gitu. Ya kesel boleh tapi jangan nyusahin. Ya seperti itu ya. Iyalah. Nah, ini juga ada aksi nekat seorang pemuda yang terekam kamera di media sosial. Jadi pemuda ini terciduk dan berusaha kabur dari atas mobil patroli polisi. Berani-beraninya dia Ini pada kabur. saat mungkin diamankan sepeda motor dan beberapa orang dari mungkin saja balap liar gitu ya. Dan ternyata betul penertiban terhadap aksi balap liar. Pertanyaannya, Ya. berani juga ini orang menurunkan sepeda motor hingga motornya pun terjatuh begitu. Tapi masih bisa hidup ya itu motor ya? Masih bisa hidup dan masih kabur. Dan tapi tenang karena mukanya terlihat jelas di video. Iya. Kalau Tapi nggak tahu sekarang nggak? nanti diciduk lagi nih Anda kayaknya. mungkin bisa kabur dari kendaraan polisi. Tapi Anda tidak bisa kabur dari viralnya aksi viralnya dan komentar netizen yang pedas. Mungkin udah dianterin sama orang tuanya kali ke kantor polisi. Iya, kali iya, bisa jadi ya, Via. Nanti kalau misalnya udah dianterin, ya coba tolong nanti penjagaannya berlapis lah kalau perlu. Karena Biar nggak kabur kelihatan dia lagi. kabur jago nih soalnya. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan kan. Nah, itu dia. Ya ini ada apa lagi nih, Vi? Aksi Ada, balap liar masih ya? terkait dengan balap liar ya. Masih terkait dengan balap liar yang kembali marak nih di ibu kota, di Jakarta Selatan. Ada sejumlah pemuda terlihat memadati kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan untuk menggelar balapan liar yang bukan menggunakan kendaraan, tapi Balapan lari. pakai kaki. Saya pikir balapan liar tuh kayak trek-trekan gitu ya, naik Jadi motor ya. informasi yang diterima di markas kepolisian mungkin ada balap liar, Pak, ada balap liar. Datanglah polisi ke sana. Pas dilihat nggak ada brongnya, nggak ada apanya, cuma ada kakinya. Nggak salah juga balap liar, ini aksi balap lari liar. Balap Lari liar, ya kan? Salah nggak sih kira-kira? Enggak lah. Sebenarnya asal tidak Salah mungkin mengganggu. waktunya. Lihat tuh, Jakarta 3.00. Asal tidak mengganggu ketertiban dan juga kenyamanan warga sih sebenarnya nggak salah ya. Ini kayak lagi lomba apa sih sebenarnya Ya kok iya, tapi malam-malam jam 3 segini? pagi loh, Ti. Iya, itu dia. Jam 3 pagi, semoga sih aman-aman saja ya. Karena menggunakan jalan raya, jalan umum. Semoga tidak ada mobil yang ya mampir-mampir gitu kan. Tapi bolehlah di Positif sih. positif sih. Ya, cuman ya seharusnya melibatkan juga. Jangan di tepi jalan gini lah, Betul. di tempat yang memang biasa buat lari, GBK, ya kan? Kalau di tepi jalan mobil nggak bisa lewat, motor mau lewat juga susah ya kan? Jam Ya. 3 mas saya bukan lari liar saya. Lari dari apa? Lari dari kenyataan. Kenyataan karena masih tidur, masih mimpi ya. Nah ini juga yang tadi sudah kita janjikan, sebentar Ya. lagi kita akan hadirkan bagaimana sih sebenarnya kondisi terkini di Jalan 1 Maret Pegadungan Kalideres Jakarta Barat yang kabarnya ini Berwarna jadi mendadak hitam. digenangi oleh air got. Nah seperti apa kita akan hadirkan saat lagi tetap bersama kami. Ya, ini ada pemandangan tidak mengenakan ya. Mungkin bagi sebagian orang yang lewat situ merasa jijik atau merasa mungkin ya apa ya, terlihat jorok lah begitu. Ini ada di Jalan 1 Maret Pegadungan Kalideres Jakarta Barat, pemirsa, yang dimana ini jalannya digenangi oleh air yang berasal dari got ya. Warnanya hitam, berbau menyengat, dan dugaan sementara ini berasal dari salah satu proyek galian yang ada di ruas jalan tersebut. Seperti apa? Rati, kondisinya pagi ini? Ya, kita akan pantau bersama rekan kami yang sudah ada di sana, Virgi Dainas. Selamat pagi, Virgi. Boleh gambarkan kondisi di sana seperti apa? Silakan. Ya, selamat pagi Arif, Rati, dan juga pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Onlock. Nah, saat ini kami berada di Jalan 1 Maret Pegadungan Kalideres Jakarta Barat. Tempatnya ini viral karena ada genangan akibat galian yang membuat jalan terlihat rusak dan juga tergenang. Tidak hanya tergenang air tanpa hujan, ini juga menyebabkan bau yang menyengat dari got yang ada di bawah. Anda bisa melihat langsung dari kamera Anda, ini jalan-jalan yang bolong ini sudah rusak berminggu-minggu karena galian yang tidak kunjung ditangani dan tidak selesai yang dilakukan oleh
Pamjaya. Tertulis ini dilakukan proyek Pamjaya jika nanti kami bisa melihatkan kepada Anda jarak dari bagaimana proyek galian tersebut ditutup. Nah, jika dilihat langsung ini sangat mengganggu karena tidak hanya menyebabkan bau yang sangat menyengat dari got, tapi juga menyebabkan genangan. Ini yang bisa mengenai para pengendara jika ada salah satu kendaraan yang mungkin melintas dalam kecepatan yang cukup atau relatif tinggi. Nah, jika kita lihat juga ini membuat beberapa ruas jalan terjadi kemacetan karena memang harus bergantian terlebih dahulu untuk bisa melewati jalan ini agar hamburan dari air got ini tidak mengenai satu pengendara ke pengendara lainnya. Jadi kami tidak bisa membayangkan ya kalau ini dalam kondisi malam hari yang dalam kondisi minim cahaya akan seperti apa. Semakin parah pengendara bisa atau tidaknya melihat bolongan-bolongan jalan yang tidak teratasi dengan baik. Dan juga ini sempat dikeluhkan juga oleh para petugas minimarket terdekat karena memang saat pelanggan datang ke toko mereka ini dalam kondisi becek yang sudah dibawa oleh sepatu ataupun sendal yang membuat kondisi beberapa toko mereka ini semakin bau dan harus dibersihkan terus-menerus. Nah, tadi kami sempat berbincang pada warga yang lewat. Ini sudah mengatakan bahwasannya belum ada tindakan konkret dari pihak berwenang terkait dengan mengatasi bagaimana nanti ini bisa selesai. Apakah akan ditutup secara permanen ataukah jalannya akan diperbaiki? Walaupun sebenarnya memang sudah ada upaya ataupun wacana ini akan ditutup, namun belum ada tindakan lebih lanjut atau tindakan masif yang dilakukan oleh petugas ataupun Pemda setempat. Sekian, kembali ke studio Arif dan juga Rati. Virgi, singkat saja Virgi, kalau dari pemantauan Anda di lapangan, ini praktis memang selokan atau jalur gotnya itu tidak beroperasi dengan baik ya, sehingga airnya itu Meluber. Oke, baik. Nampaknya ada kendala teknis ya. Terima kasih banyak Virgi Dainas atas laporannya langsung dan selamat bertugas kembali. Ya, Bi, sudah jam 8:30. Artinya sudah saatnya kita undur diri. Ya. Tapi jangan dulu beranjak di tempat Anda pemirsa, karena pembaharuan informasi seputar perang Iran, Israel dan Amerika Serikat ini akan kami hadirkan saat lagi di program Breaking News ya. Akhir kata saya Arif Fadil. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.